Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arief dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kinerja dari kelompok kami yang membahas tentang teks proposal penelitian. Next. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara hari ini. Dan sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni Faize Kadelia, yaitu saya sendiri, Geri Putra Radityo, Habib Kurniawan, Hasnalia Ulfah, dan Helena Ika Maharani. Next. Di sini di teks proposal penelitian, kelompok kami membahas yang pertama itu definisi, hubungan struktur, hubungan genre setiap tahapan proposal, kemudian model teks proposal, dan yang terakhir formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Next. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni membahas tentang definisi teks proposal penelitian. Next. Dalam KBBI, proposal memiliki arti rencana yang dituangkan dalam rencana kerja. Dan dalam arti meluasnya, teks proposal penelitian merupakan suatu karya ilmiah yang disusun secara sistematis yang tujuannya untuk mengusulkan proyek penelitian baik dalam bidang sains maupun akademisi dan berharap agar sponsor mendanai penelitian tersebut. Next. Di sini ada juga definisi proposal penelitian menurut para ahli. Yang pertama yaitu Sugiono. Menurutnya, proposal penelitian merupakan pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah anasistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melakukan satu penelitian. Lalu yang kedua ada Profesor Robertus Wahyudi. Menurutnya, proposal penelitian merupakan bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian. Next. Dalam menyusun suatu proposal penelitian, tingkat keberhasilan suatu proposal dapat ditunjang dengan keahlian seseorang dalam menuliskan. Jadi bukan hanya sekedar dasar pemikiran, tujuan proyek, atau kegiatan yang jelas, namun kepiawaian si penulis dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Contohnya saja ketika kita membuat proposal penelitian yang berkaitan dengan kesehatan, kita bisa saja mengirimkan proposal penelitian tersebut ke brand susu atau vitamin. Next. Di sini ada 4 contoh proposal penelitian. Yang pertama yaitu proposal penelitian untuk skripsi, yang kedua untuk riset pengembangan, yang ketiga untuk tesis, dan yang keempat untuk PKM. Baik, selanjutnya pemateri 2 akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Habib Kurniawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Struktur proposal penelitian. A. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari 5 subbab, yaitu 1. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian mengemukakan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. 2. Rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian bertujuan untuk menyebutkan permasalahan yang menjadi topik bahasan. 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian memiliki tujuan umum yang menjawab tema penelitian. Lalu ada tujuan khusus yang mencakup tujuan dan rincian umum sesuai dengan pembatasan masalah yang diperhatikan secara operasional. 4. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dapat berupa batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti, serta materi yang akan dibahas dan variabel-variabel yang akan diteliti. 5. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan berdasarkan landasan teori. Hipotesis harus sudah diuji kebenarannya berdasarkan kaidah keilmuan yang dipertanggungjawabkan lebih lanjut. Next. B. Landasan teori dan tinjauan pustaka. 1. Landasan teori. Landasan teori mengemukakan telaah terhadap teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka menyediakan panduan praktis untuk topik tertentu.
Next. C. Metodologi penelitian. 1. Waktu dan lokasi penelitian. Berisi lokasi, tempat, dan waktu penelitian. 2. Sumber data penelitian. Sumber data adalah subjek originalitas dari mana teknik pengumpulan data diperoleh dalam suatu riset. 3. Alur penelitian. Alur penelitian adalah kronologi prosedural yang dilakukan seorang peneliti dalam karya penelitiannya dan bukan sekedar urutan apa yang mesti dilalui. Next. D. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan keterangan bacaan yang dijadikan sumber atau bahkan rujukan dalam penulisan proposal penelitian ini. Biasanya, sumber yang ditulis dapat berupa teks buku, jurnal, artikel di internet, artikel koran, majalah, dan berbagai kumpulan karya tulis lainnya. Baik, selanjutnya materi 3 akan disampaikan oleh rekan saya, Hasnalia Ulfah. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang ketiga, hubungan genre setiap tahapan proposal. Dalam teks proposal, memiliki makna jenis atau ragam teks. Kaitan antara genre dengan proposal adalah jika tidak ada genre, maka proposal tersebut tidak memiliki jenis teks yang jelas. Diibaratkan seperti kita ingin menonton sebuah film, tetapi tidak mempunyai tujuan genre apa yang hendak ditonton. Pada teks proposal, penelitian ini mencakup hubungan genre mikro. Genre mikro sendiri memiliki arti genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks sederhana. Jenis teks akademik genre mikro yaitu deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Oke, selanjutnya ada struktur. Yang pertama struktur teks pendahuluan, eksposisi, dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retoris memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, landasan teori dan tinjauan pustaka. Review. Fungsi retoris yaitu menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, kemudian menjadikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Deskripsi dan atau meliputi laporan prosedur. Fungsi retorisnya menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Baik, selanjutnya materi 4 akan disampaikan oleh rekan saya, Gary Putra Radityo. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model teks proposal penelitian. Next. Yang pertama, proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif menuntut kerangka penelitian yang spesifik, jelas, terinci, ditentukan langkah demi langkah secara mantap sejak awal, sehingga menjadi pegangan sampai akhir penelitian. Next. Yang kedua, proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan sangat memungkinkan mengalami perubahan dan penyempurnaan. Walaupun sudah berada pada tahap pengumpulan dan analisis data, bahkan bisa jadi proposal penelitian dianggap sempurna jika penelitian telah diselesaikan. Dengan demikian, proposal penelitian kualitatif adalah bersifat longgar dan akan mengalami penyempurnaan dalam proses penelitian. Karena itu, proposal penelitian kualitatif adalah lebih sederhana dan tidak serinci dan seketat proposal penelitian kuantitatif. Next. Proposal penelitian survei. Proposal ini mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Ada 3 tahap penting dalam melaksanakan penelitian survei, antara lain
membuat kerangka perencanaan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, serta menganalisis data, dan membuat generalisasi dan kesimpulan. Next. Kemudian proposal penelitian analisis isi atau konten analis. Proposal analisis ini dilakukan dengan suatu prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji isi fenomena yang direkam, atau sebagai suatu metode mempelajari dan menganalisis komunikasi dengan cara sistematis, objektif dan kuantitatif untuk tujuan mengukur variabel. Baik, materi selanjutnya, materi terakhir, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Herlina Ika Maharani. Waktu dan tempat dipersilakan. Formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Next. Formulasi bahasa pada proposal penelitian. Bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang setara dengan akan adalah ingin, tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Perbedaan orientasi itu mengisyaratkan bahwa akan terkesan lebih objektif, sedangkan ingin terkesan lebih subjektif. Namun demikian, kedua kata itu sama dalam hal waktu yang diacu, yaitu waktu yang akan datang atau keakanan sebagai kontras dari kekinian. Next. Contoh formulasi bahasa pada proposal penelitian. Contohnya seperti penelitian ini akan dilakukan di lapangan dan laboratorium dengan batasan sebagai berikut. Contoh yang kedua, logam berat yang akan dianalisis pada tumbuhan eceng gondok adalah logam berat PB dan HG. Contoh ketiga, demikian proposal ini disampaikan dengan harapan akan terjalin kerjasama yang baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan dan kemajuan semua pihak. Next. Manfaat proposal penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran singkat mengenai rencana penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan agar terencana dan terukur dengan baik. Dua, sebagai alat yang mendukung hubungan kerja yang lebih komunikatif. Tiga, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atau pertimbangan bagi pihak-pihak terkait yang berwenang. 4. Sebagai sarana untuk mengajukan dana penelitian kepada pihak tertentu. Next. Pihak yang diberi proposal penelitian. Yang pertama ada pembimbing peneliti seperti dosen pembimbing. Yang kedua ada lembaga atau instansi. Ketiga ada sponsor atau donatur. Dan pihak yang terkait dengan penelitian tersebut. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan melampirkan pertanyaan di bawah. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.